selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan menyertai dari awal sampai selesainya. Berikan kami semua hikmat, kepintaran, kebijaksanaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen, pelajaran yang kelima, yaitu tanggung jawabku di rumah. Tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Nah, apa sih tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan. Seorang anak memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang pertama, terhadap orang tua. Yang kedua, terhadap orang lain. Yang ketiga, terhadap diri sendiri. Seorang anak memiliki tanggung jawab. Tiga hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia dan juga khususnya sebagai anak-anak. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tanggung jawab anak terhadap orang tua adalah mentaati dan membantu orang tua. Itu adalah kewajiban yang harus anak-anak lakukan di rumah. Anak-anak harus mentaati orang tua. Banyak sekali contoh-contoh di mana anak-anak dapat membantu orang tua. Misalnya apa? Apakah kamu dapat menyebutkannya? Ya, betul. Contohnya, kamu dapat mengambilkan air minum ayah. Itu sebagai contoh. Yang kedua, tanggung jawab orang lain. Contohnya, mengasihi saudara dan menjaga kerukunan. Nah, orang lain dalam keluarga bisa saudara, kakak, adik, atau orang tua, atau om, tante yang memang tinggal di rumah kita semua. Nah, anak-anak, tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Mengasihi saudara. Kasihi mereka. Siapapun orang lain yang tinggal di rumah kita, mari kita mengasihi mereka. Itu merupakan kewajiban kita. Jadi, tanggung jawab kepada orang lain adalah menjaga kerukunan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tanggung jawab diri sendiri. Tanggung jawab kita sebagai murid itu apa? Betul, yaitu belajar. Nah, dan juga menjaga kebersihan rumah. Nah, itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Anak-anak perlu belajar karena memang tanggung jawab kita sebagai murid itu memang belajar. Jadi, ingat, tanggung jawab kita sebagai murid itu belajar ya. Nah, menjaga kebersihan rumah atau kebersihan diri sendiri itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Nah, anak-anak perlu mandi. Anak-anak perlu merapikan tempat tidur sendiri. Nah, itu merupakan tanggung jawab diri sendiri. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, anak-anak grade 2, tanggung jawab itu harus diajarkan sejak dini. Kenapa demikian? Supaya kita menjadi anak yang mandiri. Anak yang mandiri itu misalnya anak yang tidak bergantung pada orang lain ya. Jadi supaya kita menjadi mandiri, tertib, disiplin, dan sangat bertanggung jawab ya.
Seperti contoh pada gambar, anak ini dia sangat mandiri, bisa memakai sepatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Di situ Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang tanggung jawab. Mari kita lihat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32, perumpamaan tentang dua orang anak. Ada seorang bapak yang punya dua orang anak laki-laki. Bapak ini punya kebun anggur yang cukup luas. Bapak ini ingin agar kedua anaknya membantu mengelola kebunnya. Maka bapak ini memberikan perintah kepada kedua anaknya. Nah, yang sulung itu memakai baju warna hijau dan yang kedua itu memakai baju warna merah. Kata bapaknya kepada anak yang sulung, "Nak, tolong ya kerja di kebun." Kira-kira jawaban anak sulung itu apa ya? Kata anak sulung itu, "Baik, Bapak." Nah, bapaknya lagi bertanya kepada anak yang kedua, "Nak, tolong ya pergi ke kebun." Apa ya jawaban dari anak yang kedua? Nah, anak yang kedua berkata kepada bapaknya, "Tidak mau." Nah, anak-anak gereja, kalian tahu, walaupun anak yang kedua mengatakan tidak mau, tetapi dia tetap pergi ke kebun. Tetapi sebaliknya, kakaknya yang anak yang sulung walaupun menjawab, "Baik, Bapak," tetapi dia tidak melakukan perintah ayahnya. Dan anak yang kedua sepertinya tidak taat pada perintah ayahnya, tetapi dia pergi ke kebun. Dia menyesal apa yang dia katakan kepada bapaknya. Nah, dia melakukan perintah ayahnya. Jadi ya, anak-anak gereja, anak yang sulung tadi itu yang mengatakan ya Bapak, tetapi dia tidak melakukan perintah ayahnya, ya kan? Tapi anak yang kedua yang mengatakan tidak mau, tetapi dia melakukan perintah ayahnya. Nah, menurut kalian, manakah yang lebih taat? Yang sulung, ya Bapak, tetapi tidak melakukan, atau yang kedua, tidak mau, dia menyesal, tetapi dia melakukan? Ya, betul. Jawabannya adalah anak yang kedua. Walaupun dia mengatakan tidak mau, dia menyesal, tetapi dia melakukan perintah ayahnya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita adalah orang-orang berdosa. Artinya tidak taat pada kehendak Allah. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita menjadi seperti anak yang kedua tadi. Dia menyesal dan bertobat, dia berbalik, dan dia taat kepada perintah ayahnya. Jadi kita harus bertobat, kita harus berbalik, taat kepada perintah Tuhan. Mengapa demikian? Nah, supaya kita melakukan kehendak Allah, hidup dalam kerajaan Allah, ya. Contoh akibat tidak melakukan tanggung jawab itu apa? Misalnya pertama apa? Tidak belajar. Akibatnya apa? Tidak bisa mengerjakan
ulangan. Apalagi contoh lainnya? Yang kedua, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Akibatnya apa? Tidak mendapat nilai. Betul. Jadi, ketaatan adalah wujud tanggung jawab. Kesimpulannya adalah setiap kita memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan tanggung jawab dengan baik, maka akan berakibat tidak baik. Mari kita lakukan tanggung jawab dengan baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah ambil buku Pendidikan Agama Kristen, buka halaman 58. Nah, di situ kalian warnai salah satu contoh sikap bertanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah. Jadi, kira-kira kalian perhatikan gambarnya. Mana ya yang bisa saya lakukan di rumah? Nah, silakan kalian warnai ya. Tugas yang kedua adalah halaman 59. Halaman 59. Nah, selain gambar sebelumnya, cobalah ingat kembali apa saja contoh sikap tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah dan tuliskan di dalam buah-buah apel. Jadi, kalian tuliskan di buah-buah apel tanggung jawab kamu yang kamu lakukan di rumah itu apa sih? Ya, tuliskan di buah-buah apel. Silakan ya. Nah, selanjutnya tugas yang ketiga halaman 60. Nah, ini adalah tugas proyek kalian selama seminggu ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti ada tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa kalian itu melakukan ya. Misalnya itu nomor 1, belajar tanpa disuruh. Hari Senin kalian melakukan enggak? Kalau melakukan dicentang, kalau tidak melakukan kalian silang. Nah, itu sebagai wujud tanggung jawab kalian di rumah ya. Hari Selasa, kalian melakukan enggak belajar tanpa disuruh? Kalau kalian melakukan dicentang, kalau tidak berarti disilang ya. Selanjutnya seperti itu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu tidak melakukan berarti jangan dicentang ya, berarti disilang ya. Jadi begitu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kegiatan. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setelah itu ada tanda tangan orang tua setiap hari, tanda bukti bahwa kalian melakukan tugas tersebut ya. Jadi tugas yang ketiga ini jangan dikumpul ya. Miss ingatkan sekali lagi ya. Tugas ketiga yang halaman 60 sampai 61 itu jangan dikumpulkan. Dikumpulkan nanti seminggu kemudian karena ini tugas proyeknya ini seminggu ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena jadwal kita agama hari Selasa, jadi mulainya hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti sambung lagi hari Senin. Jadi nanti hari Selasa baru bisa dikumpulkan Selasa berikutnya ya. Jadi seminggu full tugas proyeknya ya. Nanti Miss Meta buatkan tugasnya di GCR setelah kalian selesai dalam seminggu itu ya. Oke? Baiklah anak-anak grade 2, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai belajar agama. Biarlah setiap materi yang kami belajar kami dapat mengerti, dapat memahami semuanya. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kami sudah berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye-bye, sampai ketemu lagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.